Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini akan menjenguk korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Menurut keluarga, kondisi David mulai membaik. Muhammad Kenzi Alvaro, bayi obesitas di Bekasi, Jawa Barat, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Balita Kenzi diduga obesitas bukan karena asupan nutrisi semata, namun dikhawatirkan ada penyakit atau kelainan genetik. Kami akan ajak Anda menuju ke tempat wisata di Samarinda, Kalimantan Timur yang menyajikan pemandangan kebun bunga mini sekaligus memiliki mini zoo dengan terapi kesehatan ikan. Namun tak usah takut, destinasi wisata yang satu ini murah meriah karena tiket masuknya hanya Rp10.000. Halo, selamat siang saudara, kita berjumpa kembali di Kompas Siang. Kami sudah siapkan beragam informasi penting dan juga menarik dari dalam dan juga luar negeri hari ini hanya untuk Anda. Di antaranya soal rencana kepindahan lapas untuk Eliezer yang hingga kini belum juga dilakukan pasca putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan juga ada informasi dari mancanegara terkait dengan hujan deras yang menyebabkan banjir di jalan di sekitar bandara di California. Hampir 1 juta rumah dan kantor terdampak badai. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Woro Windrati. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, korban penganiayaan David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut keluarga, kondisi David mulai membaik. Melalui postingan Facebook terkini, paman korban Rustam Hatala menyebut kondisi David mulai membaik dan juga menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Kondisi ini dikatakan menaikkan tingkat kesadaran, mulai meresponsnya suara dan juga tidak terjadi lagi kejang-kejang. Korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak, Kristalino David Ozora, terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada. Ia mengalami pembengkakan otak sesudah dianiaya oleh Mario Dandi yang kini ditahan sebagai tersangka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut menyoroti kasus penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak. KPAI berkomitmen memantau jalannya kasus penganiayaan David, berkoordinasi dengan keluarga korban dan juga Polres Jakarta Selatan untuk mengawal proses hukum sekaligus pendampingan psikologis untuk David. Melakukan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama, kami tentu menyampaikan koordinasi kuat dengan keluarga. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Ananda, dan ini tentu ingin kami lihat sebagai latar belakang ya, apa yang menyebabkan dan kemudian memastikan kondisi dan situasi secara medis. Yang kedua, komisioner yang bergerak di bidang anak yang perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan sudah berkoordinasi juga dengan Polres Jakarta Selatan dalam memastikan proses hukumnya. Jadi ini bagian penting untuk teman-teman LBH Ansor. Polisi menetapkan teman Mario sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor. Tersangka berinisial S berperan merekam saat penganiayaan terjadi. Tersangka S merekam peristiwa penganiayaan menggunakan ponsel Mario Dandi. Tersangka kedua ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena diduga melakukan tindakan membiarkan kekerasan kepada anak. Kuasa hukum teman dekat Mario, saksi AG, membantah kliennya terlibat dalam perencanaan penganiayaan korban. Penganiayaan disebut terjadi mendadak.
Saksi AG mengaku telah memperingatkan tersangka Mario sebanyak 3 kali sebelum bertemu korban David. Visual barang bukti dulu Pak Kapolres. Izin ngambil. Nanti sekarang cek fisik, nanti kita ke situ lagi. Lebih lengkap penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan anak ex pejabat Ditjen Pajak, kita bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Polres Metro Jakarta Selatan dan Valentina Sitorus di Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Kita akan ke Francisco terlebih dahulu. Sisko, saat ini sudah ditetapkan tersangka baru, siapa lagi yang akan dilakukan pemeriksaan? Tentunya kalau setelah kami mendengarkan hasil konferensi pers kemarin, Woro dan juga saudara, kami juga masih menunggu apakah kemudian akan ada tersangka baru lagi setelah teman dari Mario Dandi yang melakukan pemukulan ataupun juga aksi kekerasan ataupun juga penganiayaan terhadap dari anak pengurus GP Ansor ini akan ditetapkan tersangka lain. Karena setelah dilakukan penetapan tersangka kemarin, memang polisi masih terus melakukan pemeriksaan. Yang cukup menyita perhatian kami awak media ataupun juga publik adalah terkait masalah kekasih dari Mario Dandi sendiri yang tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini kemudian dijelaskan sebenarnya Woro dalam hasil konferensi pers kemarin bahwa untuk saksi anak ataupun juga saksi anak AG ini memang dijelaskan dalam kronologisnya yang diberikan kepada penyidik dan juga di hasil konferensi pers ini menjelaskan bahwa saksi AG ini sudah meminta bahwa Mario untuk tidak melakukan kekerasan atau dapat menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik. Namun yang terjadi pada tanggal 20 Februari lalu di kawasan Pesanggerahan tersebut justru malah dilakukan kekerasan fisik ataupun juga penganiayaan terhadap Mario Dandi maksud kami. Sehingga memang ini yang masih kami nantikan bagaimana nanti perjalanan kasusnya terkait masalah saksi AG ini. Dan juga memang dijelaskan bahwa dari kronologis kemudian yang dijelaskan dalam hasil konferensi pers bahwa Mario Dandi sebenarnya mendapatkan informasi adanya kemudian perlakuan yang tidak mengenakan terhadap kekasihnya itu AG ini merupakan dari saksi yang berinisial APA, sehingga memang pihak kepolisian juga telah menjelaskan bahwa saksi yang APA ini juga telah diperiksa oleh pihak kepolisian, sehingga kita menunggu apakah nantinya masih ada tersangka-tersangka lain dalam pusaran kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor tersebut, Woro dan juga saudara. Nah, untuk S sendiri yang baru ditetapkan sebagai tersangka, kemarin dijelaskan mengapa kemudian dilakukan penahanan ataupun juga dilakukan penetapan tersangka dengan sangkaan pasal undang-undang dari penganiayaan anak karena melakukan pembiaran terhadap perlakuan ataupun juga penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari lalu. Karena kalau kita melihat atau juga pun mendengar dari hasil konferensi pers kemarin, Woro dan juga saudara, pihak kepolisian membeberkan bahwa teman dari Mario Dandi ini atau inisial S ini menyuruh ataupun juga memberi saran melakukan pemukulan terhadap David, sehingga kejadian ini kemudian terjadi. Dan kemudian untuk si inisial S ini juga melakukan perekaman dengan menggunakan barang bukti ataupun juga handphone milik dari Mario Dandi, sehingga disangkakan dengan pasal yang sama, yaitu adalah Undang-Undang Penganiayaan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Nah, pertanyaan kedua, apakah kemudian dalam kasus penganiayaan tersebut dilakukan secara sadar atau tidak? Pihak kepolisian kemarin menerangkan setelah melakukan tes urin terhadap kedua tersangka yang telah ditetapkan, ini bebas ataupun juga negatif dalam penggunaan narkoba, sehingga kita tunggu saja bagaimana nanti perjalanan kasusnya, apakah nanti ada tersangka-tersangka lain yang terjerat dalam kasus penganiayaan tersebut. Woro. Tadi ada juga sempat menyebutkan dan juga informasi sebelumnya sudah menyatakan bahwa penasihat hukum dari saksi AG ini sudah membantah bahwa kliennya itu ikut merencanakan seperti itu ya kasus penganiayaan. Tapi adakah informasi Anda terima terkait ada informasi bahwa kasus penganiayaan ini berawal dari laporan teman dekat Mario Dandi, saksi AG? Benar, ini yang kami juga telah kami dapatkan dari hasil konferensi pers Woro dan juga saudara Bawi, bahwa informasi mula dari penganiayaan ini berdasarkan informasi dari temannya si AG tersebut, yaitu dengan inisial APA, kemudian memberitahukan kepada Mario, sehingga Mario ini kemudian meminta temannya ataupun juga meminta saran dari teman yang berinisial S ini apa yang harus dilakukan setelahnya. Nah, S ini kemudian menyuruh kalau misalnya menjadi dirinya akan melakukan pemukulan ataupun juga melakukan kekerasan terhadap korban, yaitu dengan inisial D, sehingga pihak kepolisian tadi seperti yang telah kami jelaskan juga telah melakukan pemeriksaan intensif juga dan juga dipaparkan juga dalam hasil konferensi pers bahwa apa ini juga diperiksa sebagai saksi. Nah, terkait dengan AG ini juga cukup menarik, kenapa juga tidak ditetapkan sebagai tersangka, karena satu memang
meskipun menceritakan ataupun juga memberitahukan kejadian, tapi dari kepolisian ini menjelaskan bahwa agar David ataupun dalam hal ini maksud kami adalah Mario ini menyelesaikan kasus ini secara baik-baik. Kemudian yang cukup menarik adalah beredar di media sosial aksi selfie yang dilakukan dari saksi korban AG ini di lokasi kejadian. Nah, Woro, yang menariknya adalah ketika polisi kemudian membeberkan faktanya bahwa AG ini sebenarnya disuruh oleh ibu temannya korban yang berlokasi di Pesanggerahan untuk membantu David ketika terkapar setelah dilakukan proses penganiayaan seperti itu agar aliran darah yang mengalir itu tidak masuk ke hidung. Namun ini malah justru terekam di barang bukti ataupun juga di handphone milik David, sehingga ini yang kemudian diklarifikasi dari informasi yang berkembang di insiden tersebut. Kembali ke Anda, Woro. Baik, Sisko dari Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi kondisi terkini dari David, korban penganiayaan pejabat ex-pejabat Ditjen Pajak bersama Valentina Sitorus di Rumah Sakit Mayapada. Valen, informasi terkini kondisi David mulai membaik. Seperti apa saat ini pengenangan dari David sendiri? Iya, kalau terkait dengan penanganan daripada korban David ini, tentu kami masih akan menunggu konfirmasi dari pihak perwakilan keluarga yang kemudian nantinya mendapatkan konfirmasi penjelasan dari dokter yang menangani pasien. Tapi kalau tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada juru bicara pihak keluarga, dalam hal ini adalah Rustam Hatala, memang kondisi dari David ini sudah terus membaik. Yang paling signifikan ini David diketahui sudah tidak lagi memakai sedasi atau obat penenang. Itu artinya kondisi David sudah secara fisik, secara batiniah ini tidak merasa cemas dan gelisah hingga tidak kejang-kejang sehingga tidak diperlukan obat penenang begitu yang diberikan dokter kepada dia sejak dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta ini 2 hari lalu atau hari Kamis. Selain itu juga ada pembaikan kondisi begitu, Woro dan juga saudara, ini terkait bahwa kondisi David yang saat ini sudah bisa merespon lewat suara dan juga sudah menunjukkan sedikit gerakan dari anggota tubuhnya. Tapi untuk terkait dengan bagaimana diagnosa dokter, utamanya setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, begitu ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak perwakilan keluarga untuk menjelaskan hal ini. Seperti kita tahu, Oro dan juga saudara, sebenarnya David ini mengalami kekerasan atau penganiayaan dari Mario Dandi ini di hari Senin malam. Dari periode Senin hingga hari ini, David ini telah menerima perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda. Yang pertama di Rumah Sakit Permata Hijau, kemudian yang kedua adalah hari ini di Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan. Kenapa sih ada pemindahan perawatan yang dilakukan oleh David di sini? Ini pertama, sebenarnya ketika sudah dirawat di ruang intensive care unit atau ICU di Rumah Sakit Permata Hijau, ini sebenarnya David sudah menerima pemeriksaan CT scan begitu untuk mengetahui kondisi keseluruhan daripada dampak penganiayaan. Tapi ternyata dokter tidak bisa melihat secara rinci karena ada dugaan cedera pada otaknya pasca penganiayaan yang terjadi pada dirinya. Sehingga perlu dilakukan perawatan intensif dengan sejumlah alat medis yang lebih komplit begitu dikatakan ada di rumah sakit ini. Dan kemarin di hari Kamis ketika pemindahan berlangsung, ini David melakukan upaya pemeriksaan secara radiologi. Radiologi tentunya secara lisan ini pemeriksaan secara intensif lagi. Ini menggunakan beberapa media. Ini ada CT scan begitu, kemudian ada cairan radiologi juga yang diberikan kepada rumah sakit. Sementara itu, Woro. Singkat, rencana kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani apakah sudah diketahui pukul berapa nanti? Ya, kalau berdasarkan konfirmasi dari staf khusus Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Justinus begitu, kedatangan Menteri Keuangan ini nanti dikonfirmasi pada pukul 11 siang. Melihat juga jam besuk daripada rumah sakit ini berangsur jam 11 sampai jam 12 siang. Tapi untuk sebagai catatan tersendiri, Woro dan juga saudara, nantinya Menkyu tidak mengunjungi pasien secara sendirian. Infonya akan didampingi oleh Menteri Agama. Woro. Terima kasih Valentina Sitorus dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta, dan sebelumnya ada Francisco Donasiano dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan kondisi terkini korban penganiayaan oleh anak ex pejabat Ditjen Pajak. Saudara, kasus penganiayaan anak ex pejabat pajak berbuntut panjang. Ayah tersangka Mario Rafael Trisambodo resmi dicopot. Pegawai berharta 56 miliar ini
kini juga mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Tidak hanya sang ayah, Mario pun dikeluarkan dari salah satu universitas swasta. Mulai hari ini saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Aksi penganiayaan anak di bawah umur oleh Mario Dandi kini memasuki babak baru. Ayah Mario, Rafael Trisambodo yang sebelumnya berstatus pejabat di Ditjen Pajak, kini dicopot. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael dari posisinya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta maaf kepada keluarga korban penganiayaan dan berjanji akan memonitor kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Di hari yang sama, Rafael Alun Trisambodo mundur dari jabatannya serta melepas statusnya sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael menyatakan akan tetap mengikuti prosedur pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku. Rafael mundur terhitung sejak 24 Februari 2023. Rafael menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David, keluarga besar PBNU, GP Ansor Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia, serta jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dirugikan atas kejadian penganiayaan anaknya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan mencopot Rafael Alun Trisambodo. Mahfud juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut harta kekayaan Rafael karena ketidakwajaran harta pejabat Ditjen Pajak yang telah dilaporkan ke KPK oleh PPATK sejak 2012 lalu. Biar diaudit, laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja yang sekarang dibuka oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Rafael Alun Trisambodo yang tercatat punya harta 56 miliar rupiah di LHKPN. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut akan memanggil Rafael Alun Trisambodo dalam waktu dekat. Penelusuran aliran dana kekayaan dari Rafael yang fantastis dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Sementara itu nasib tersangka pelaku penganiayaan Mario Dandi kini telah resmi dikeluarkan dari kampus. Universitas Prasetya Mulia mengeluarkan atau mendrop out Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan, dari kampus. Kampus pun mengecam tindak kekerasan penganiayaan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pedoman mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan tersangka saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Polisi kini menanti pulihnya korban David sehingga bisa memberi kesaksian kepada polisi soal penganiayaan yang dialaminya. Tim Liputan Kompas TV. Muhammad Kenzi Alvaro, balita obesitas di Bekasi, Jawa Barat, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pekan ini 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua resmi dijatuhi vonis hakim. Selengkapnya di Kompas Siang, usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, tuh kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Muhammad Kenzi Alvaro, bayi obesitas di Bekasi, Jawa Barat akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bayi Kenzi diduga mengalami obesitas bukan karena asupan nutrisi semata, namun dikhawatirkan ada penyakit atau kelainan genetik. Muhammad Kenzi Alvaro, anak balita obesitas berusia 16 bulan yang berbobot 27 kg di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjalani serangkaian tes di Rumah Sakit Hermina Bekasi untuk mengetahui penyebab obesitas yang dialaminya. Dari pemeriksaan awal, kemungkinan penyebab obesitas Kenzi bukan hanya karena faktor nutrisi, tapi juga faktor genetik. Dugaan tersebut diperoleh dari riwayat makanan yang dikonsumsi Kenzi serta perkembangan berat badannya. Dokter menilai kenaikan berat badan Kenzi tergolong sangat ekstrim, padahal porsi makan Kenzi tidak berlebihan. Tapi kalau tadi dari anamnesis kelihatannya faktor nutrisi tidak dominan karena makanannya biasa saja kok kenaikan berat badannya sangat berlebihan. Karena ada kemungkinan juga Mas Ihsan bahwa obesitasnya ini merupakan bagian dari suatu penyakit kelainan genetik. Jadi merupakan satu bagian, bukan obesitas murni seperti tadi karena faktor nutrisi. Untuk memastikan ada atau tidaknya faktor genetik sebagai penyebab obesitas, bayi Kenzi akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lengkap dan program penurunan berat badan. Nantinya, bayi Kenzi akan ditangani tim dokter khusus. Ya, jadi tentu segera setelah Kenzi nanti sampai di RSCM, ini akan ditangani oleh tim ahli ya. Kami sudah punya tim ahli karena ada kemungkinan juga Mas Ihsan bahwa obesitasnya ini merupakan bagian dari suatu penyakit kelainan genetik. Jadi merupakan satu bagian, bukan obesitas murni seperti tadi karena faktor nutrisi. Jadi nanti akan tentu ada ahli genetik ya, ada ahli genetik. Kemudian ada ahli jantung anak, ahli endokrin anak untuk diabetesnya, ahli jantung anak, ahli paru anak, kemudian ahli tumbuh kembang, ahli nutrisi tentunya, dan ahli ginjal juga. Jadi kami banyak yang terlibat dari divisi, mungkin juga dari divisi bagian lain di luar bagian anak bisa saja terlibat juga. Jadi harus secara komprehensif ditangani. Sebelumnya, orang tua bayi Kenzi sempat bercerita, saat lahir sang anak sudah memiliki bobot sekitar 4 kg. Sang ibu baru menyadari kenaikan berat badan Kenzi tidak wajar ketika memasuki usia 6 bulan. Bu, kalau misalkan si Kenzi ini mulai agak besar gini kondisinya sejak kapan, Bu? Umur 7 bulan, 6 bulanan dah, 7 bulan gitu. 6-7 bulan. Sejauh ini emang gimana, Bu, pola makannya, Bu, sama minum susunya, Bu? Biasa, sehari 2 kali sih. Nggak banyak, anaknya juga nggak senang ngemil dia. Maksudnya ngemil siang doang, iseng. Saat ini, orang tua berharap bobot bayi Kenzi bisa turun dan Kenzi sehat seperti bayi seusianya. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan informasi soal bayi Kenzi akan disampaikan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Gracia, ini rencananya bayi Kenzi dipindahkan dari Rumah Sakit Hermina menuju ke RSCM. Apakah sudah sampai saat ini dan nantinya pemeriksaan apa yang akan dilakukan kepada bayi Kenzi? Baik Woro dan juga saudara, sejauh ini pasien yang bernama Muhammad Kenzi Alvaro atau biasa dipanggil Kenzi masih belum dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia masih dirawat di Rumah Sakit Hermina. Alasannya kenapa? Karena pihak dari orang tua pasien kemudian dari Rumah Sakit Hermina pun masih melengkapi sejumlah administrasi terlebih dahulu sehingga kemudian nanti kalau sudah lengkap bisa segera dirujuk atau dipindahkan ke RSCM secepatnya, saudara. Informasi ini kami dapat melalui pesan singkat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aryono selaku dokter spesialis anak dan juga penyakit metabolis, saudara. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana persiapan dari tim dokter maupun RSCM. Tadi Dr. Aryono menyampaikan bahwa RSCM sudah siap menangani pasien yang bernama Kenzi dan juga tim dokter yang dilibatkan ini merupakan tim dokter yang khusus dan ahli di bidangnya, saudara. Nah, apa yang
menjadi alasan mengapa sampai pada akhirnya Kenzi ini harus dirujuk ke RSCM yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Hermina. Ada dua alasan, saudara. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan lebih lanjut karena melihat fasilitas medis untuk penanganan soal penderita obesitas khususnya yang dialami oleh Kenzi yang baru berusia 16 bulan ini cukup memadai di RSCM, saudara. Kemudian yang kedua adalah diperlukan tim dokter yang cukup banyak untuk menangani masalah ini khususnya soal penderita obesitas, saudara. Nah, selain itu juga Woro dan saudara, dari Dr. Aryono sendiri juga menyampaikan ada dugaan kegemukan yang dialami oleh Kenzi ini bukan hanya soal faktor nutrisi saja, tetapi ada bagian dugaan penyakit lain seperti kelainan genetik, saudara. Nah, agar tidak terjadi ataupun penyakit ini tidak merambat ke hal yang lain seperti penyakit jantung, maka langkah sementara yang nanti akan dilakukan oleh RSCM ketika nanti Kenzi sudah tiba di RSCM adalah melakukan evaluasi dari kemungkinan penyakit penderita obesitas. Kemudian selain evaluasi, nanti tim dokter akan sekaligus mengontrol setiap asupan gizi yang dikonsumsi oleh Kenzi, saudara. Woro. Ada dugaan kelainan genetik, apakah artinya ini ada riwayat juga obesitas dari pihak keluarga? Dan juga bagaimana nantinya program penurunan berat badan yang akan dilakukan baik Kenzi ini? Gracia. Baik Waro dan juga saudara, tadi kami juga sudah mencoba untuk menanyakan hal ini terhadap dari pihak orang tua dari Kenzi, tapi masih belum ada tanggapan apakah ada riwayat atau tidak. Tetapi ini yang masih terus ditelusuri oleh tim dokter khususnya dari RSCM. Apakah betul ada ini bersifat turunan atau tidak, ini yang masih ditelusuri, saudara. Namun yang masih menjadi dugaan sementara yang disampaikan oleh Dr. Aryono bahwa ini kemungkinan memang ada kelainan genetik, tetapi ini yang masih terus ditelusuri. Dan nanti bagaimana untuk proses penanganannya, ini nanti langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah akan melakukan proses evaluasi terlebih dahulu dan juga mengontrol setiap asupan-asupan gizi yang dikonsumsi oleh Kenzi. Woro. Kompas TV dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saudara, 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dijatuhi vonis hakim. Informasinya kami hadirkan selepas jeda. Dari mancanegara, hujan deras menyebabkan banjir di jalan sekitar Bandara Burbank, California. Hampir 1 juta rumah dan kantor terdampak badai. Dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru
Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Detol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Putusan vonis Eliezer telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah karena Richard Eliezer tidak mengajukan banding. Namun hingga kini rencana kepindahan lapas untuk Eliezer belum juga dilakukan. Kejari Jakarta Selatan tengah mempersiapkan administrasi kepindahan lapas untuk Eliezer. Kejari Jakarta Selatan juga masih berkoordinasi dengan Pengadilan Jakarta Selatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Eliezer dijadwalkan berpindah lapas pada Jumat kemarin, namun hingga saat ini Eliezer masih berada di rutan Bareskrim Polri. Pekan ini 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua mendapat vonis hakim setelah putusan pidana keluar dan ada kekuatan hukum tetap. Pihak keluarga berharap terdakwa dapat kembali ke institusi Polri.
pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Palu hakim telah diketuk. Irfan Widianto, terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, divonis 10 bulan penjara. Atas putusan hakim, Irfan langsung memeluk kedua orang tuanya dan bersujud. Sementara anak dan istri Irfan menonton pembacaan vonis dari luar ruang sidang. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sebagai peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol, Irfan seharusnya mengetahui jika perintah mengecek CCTV adalah untuk menutupi peristiwa pembunuhan di rumah dinas Verdi Sambo, sehingga terdapat unsur pidana dalam perintah ini. Sementara itu terdakwa lainnya, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara. Hakim menyebut, Baikuni terbukti bersalah merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dan pidana kurungan selama 3 bulan. Senyum dan acungan jempol, inilah respon ayah Baikuni Wibowo, Brigjen Purnawirawan Sunaryono saat mendengarkan amar putusan terhadap anaknya. Kini harapan pun muncul jika banding terhadap putusan PTDH yang sedang dalam proses diterima Komisi Etik Polri. Terimalah putusan hakim dan insya Allah jaksa pun ya mudah-mudahan kan sama-sama menerima juga, mudah-mudahan kan harapan kita. Selanjutnya saya sebagai orang tua kan pensiunan polisi dengan putusan ini mudah-mudahan ya membuka lah pikiran kan para pejabat polisi udah supaya bisa menerima anak saya kembali bertugas kan sebagaimana tadi disampaikan oleh hakim ketua membacakan kan. Kamis sebelumnya, majelis hakim telah lebih dulu menjatuhkan vonis 10 bulan penjara untuk Arif Rahman Arifin. Arif dinilai bersalah mengakses informasi elektronik milik publik berupa rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Di hari yang sama, sebetulnya dijadwalkan juga pembacaan vonis terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Namun hakim menunda hingga Senin 27 Februari dengan alasan belum siap. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara karena keduanya didakwa terlibat kasus perusakan CCTV hingga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda informasi di Kompas yang akan disampaikan rekan saya Mersiti Rayo. Anda menuju ke tempat wisata di Samarinda, Kalimantan Timur yang menyajikan pemandangan kebun bunga mini sekaligus memiliki mini zoo dengan terapi kesehatan ikan. Tiket masuknya hanya Rp10.000. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus.
Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengganti supaya cacing KO. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saatnya kita simak informasi menarik dan juga inspiratif dari Biro Kompas TV di daerah. Kali ini giliran kawan kami dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar. Selamat siang Jasmine, informasi menarik apa yang bisa Anda share pada siang hari ini?
Baik, selamat siang Mercy dan saudara. Kali ini kami akan menyajikan dua informasi dari Biro Samarinda Kalimantan Timur dalam cerita Nusantara hari ini. Informasi yang pertama adalah datang dari tempat wisata baru yang menyajikan pemandangan kebun bunga ini sekaligus menyajikan mini-zoo dengan terapi kesehatan ikan. Tak usah khawatir karena harga tiket untuk masuk di tempat ini cukup murah, hanya harga Rp10.000. Berikut liputannya untuk Anda. Destinasi wisata baru ini bernama Nauren Mini Garden, terletak di Jalan Bersama, Pengkuring, Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasinya berada di balik bukit yang begitu rimbun dengan tanaman hijau tepi danau buatan. Saat memasuki kawasan ini, mata Anda dimanjakan dengan taman bunga yang beraneka jenis, dari bunga anggrek, begonia, hingga alamanda. Ada juga area kebun binatang mini yang memiliki kura-kura Brazil dan burung elang. Namun yang paling khas di tempat ini adalah ternak madu kelulut. Tak heran, tempat wisata ini juga menjadi kawasan edukasi bagi pelajar yang ingin liburan sambil belajar tentang alam. Yang paling diminati pengunjung adalah terapi ikan. Caranya, pengunjung cukup mencelupkan kakinya di dalam kolam. Ratusan ikan-ikan pun langsung menghampiri dan memakan kulit mati. Ada ikan jenis Garra rufa dan nilem asal Turki. Beberapa orang mempercayai bahwa ikan ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Namun dari penelitian medis, terapi ikan Garra rufa dan nilem bisa mengangkat sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan sel kulit yang baru. Udah kesini berapa kali? Sudah 2 kali. Untuk pertama kali sih bagus, tempatnya bagus, bersih. Buat terapi ikan sama buat foto-foto karena pemandangannya indah kan sih, bagus. Tempat wisata ini awalnya hanya untuk ke taman dan kolam ikan keluarga saja. Karena pandemi, banyak tempat wisata di Samarinda terpaksa tutup. Hal tersebut membuat Rista bersama suami memanfaatkan lahan 3 kapling mereka untuk membuat taman bagi anak mereka. Awalnya terbuka untuk anak-anak sekitar lokasi saja, mengingat saat itu COVID-19 masih mewabah. Saat ini, Nauren Mini Garden telah berkembang dengan menyediakan fasilitas liburan berupa terapi ikan, taman apotek hidup, taman bunga, gazebo, playground, dan lain-lain. Jika Anda butuh makan, jangan khawatir. Tempat ini menyediakan ragam jenis makanan dengan harga terjangkau. Kalau di sini kita lebih ke edukasi sih Mbak, jadi healing ya dengan biaya budget murah meriah ya 10.000 gitu ya per orang kecuali baby itu sudah bisa masuk ke sini. Terus di belakang kita ini ada nih namanya sensasi bermain bersama ikan, itu free dan itu free, jadi itu tidak berbayar kecuali kita ada namanya pojok terapi ikan yang memang kita datangkan khusus ikan kesehatan. Terus di sini juga ada playground mini untuk anak-anak, ada lebah kelulut juga, jadi bisa ngelihat nih lebah kelulut gimana sih bentuknya. Biasa anak-anak itu edukasi ke sini, anak sekolah itu dia keliling ngelihat bunga-bunga, ikan-ikan, lebah kelulut, ada kura-kura juga kita di sini, ada juga burung elang, terus kita biasa ada eksperimen minuman telang. Bagi Anda yang ingin berkunjung, wisata Nauren Mini Garden ini buka setiap hari. Tak usah khawatir, tiket masuknya hanya Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati semua wahana. Talita Nabila, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik saudara, di informasi kedua kami akan sampaikan di Samarinda, Kalimantan Timur ada kantor polisi dari zaman Jepang, dari zaman Belanda telah dibangun dan ini dijadikan sebagai cagar budaya. Kantor polisi ini pun kini menjadi destinasi wisata pelajar bagi siswa di Samarinda dan sekitarnya. Berikut liputannya untuk Anda. Puluhan pelajar dari SMA Negeri 2 Samarinda mendatangi kantor Polsekta Samarinda Kota. Kedatangan mereka bukan untuk melapor ke polisi, tapi untuk belajar tentang sejarah berdirinya Polsek ini. Puluhan siswa dipandu salah satu anggota polisi untuk melihat sekeliling ruangan yang sudah dijadikan berbagai fasilitas dari kepolisian, seperti ruang penyidik, rumah tahanan sementara, gedung olahraga, ruang unit laka lantas, hingga ruang kepala Polsek Kota Samarinda. Bangunan kantor polisi ini merupakan bekas barak polisi zaman Belanda dan merupakan bangunan kantor polisi sejak zaman kolonial Belanda.
Gedung ini didirikan tahun 1941 dan kini bangunan telah diresmikan sebagai cagar budaya Kota Samarinda. Tak heran, sejumlah sekolah kerap mengajak siswanya untuk mengenal sejarah berdirinya Polsek Kota ini yang sebelumnya merupakan gedung Polresta Samarinda. Pihak sekolah mengajak anak murid untuk mengenalkan di Samarinda masih ada cagar budaya yang tersisa. Polsek ini ternyata cagar budaya sebelumnya? Tahu, karena kita sebelum kesini kita udah belajar di sekolah tentang cagar budaya ada apa aja. Untuk di Kota Samarinda ada berapa? Belum tahu, tapi yang saya tahu ada Museum Samarinda, ada Polres ini, sama kalau di Samarinda seberang ada masjid. Kalau di Sanga-Sanga juga sebelum sini kita sudah berkunjung ke Sanga-Sanga. Terus untuk ke kantor polisi ini baru pertama atau udah pernah? Baru pertama kali. Adalah salah satu kegiatan proyek kami mengunjungi Museum Samarinda dan salah satunya adalah Polsek Samarinda Kota. Karena ini adalah termasuk cagar budaya sesuai dengan SK Wali Kota. Kemudian dari kegiatan ini apa yang ingin dicapai, Bu? Banyak dari kegiatan ini anak-anak diajak untuk memang dalam proyek itu, Pak, dia diminta untuk menelusuri warisan leluhur. Kan salah satunya warisan leluhur ini adalah Polsek Samarinda Kota ini. Sementara polisi menyebut upaya perawatan Polsekta terus dilakukan meski tidak diperbolehkan untuk membangun atau merenovasi. Hal ini karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Polisi juga berharap agar semua masyarakat tahu bahwa Kota Samarinda masih memiliki cagar budaya dan sejarah dibangunnya kota ini. Sebelum Polsek Kota, sebelumnya di sini Poltabes Samarinda. Poltabes Samarinda kemudian pindah ke Slamet Riyadi dan di sini menjadi Polsek Samarinda Kota. Ini kunjungan yang sering dilakukan oleh siswa ke Polsek Kota karena Polsek Kota merupakan cagar budaya, sehingga ini bangunan-bangunan sejarah yang perlu menjadi wawasan untuk anak-anak sekolah. Kini bekas kantor polisi ini menjadi destinasi wisata bagi para pelajar siswa sekolah. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian dua informasi menarik dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur dalam cerita Nusantara kali ini. Dan kita kembali ke studio, Pepsi. Terima kasih Jamin Jafar, jurnalis Kompas TV dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah bergabung dalam segmen Cerita Nusantara. Saudara, laporan langsung jelang race utama F1 Powerboat Lake Toba akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Siang sesaat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesuk. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol.
Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat singkat sakit mah. Saudara, ajang balap dunia F1 Powerboat Lake Toba 2023 sudah di depan mata. Sejumlah pebalap telah menggelar latihan bebas pada Jumat kemarin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penonton dari seluruh dunia akan menonton siaran langsung F1 Powerboat 2023 seri pembuka di Indonesia. Sesi latihan bebas F1 Powerboat Lake Toba 2023 berlangsung pada Jumat siang. Hasilnya, tim Abu Dhabi mendominasi 5 besar. Salah satu pebalap, Sean Torrente, memuji keindahan dan kemegahan perairan Danau Toba
tepatnya di jantung kota Balige, Kabupaten Toba. Namun, pemilik gelar 3 kali juara dunia ini tak ingin larut dengan pesona Danau Toba. Mereka ingin tetap fokus bersaing memperebutkan podium di F1 Powerboat Lake Toba 2023. Lake is one of the most amazing things I've ever seen. So that's first and foremost, we're just happy to be here. And then as far as the racing goes, it's the same for everybody. None of us have had a chance. Obviously we have altitude, we have humidity, we have heat. So we're going to learn a lot today in our extra free practice. That way we can kind of hone in tomorrow and then get it dialed in and get it figured out. We have a lot to learn today for sure. Race utama akan berlangsung pada Minggu besok. Untuk memastikan kesiapan lomba, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau lokasi Jumat kemarin. Luhut menyatakan penonton dari seluruh dunia akan menonton siaran langsung F1 Powerboat 2023 seri pembuka di Indonesia. Sementara itu, manajemen F1 H2O mengapresiasi pemerintah pusat, daerah, hingga panitia penyelenggara yang mendukung ajang F1 Powerboat dapat terlaksana dengan pembangunan venue selama 6 bulan di Danau Toba. Kita ini sebagai tuan rumah F1 Powerboat, tentunya Danau Toba ini akan bisa menjadi perbincangan dunia. Karena dari laporan yang saya dapat, kita akan ditonton lebih 180 juta. Tidak pernah kita terbayangkan bahwa Danau Toba ini akan ditonton, atau Powerboat ini akan ditonton, atau Danau Toba sendiri akan ditonton, dilihat live oleh 180 juta penonton. Di sisi lain, untuk menjamin kelancaran ajang F1 Powerboat, lebih dari 30 kamera pemantau atau CCTV dipasang Polda Sumatera Utara. Dari ruangan inilah Posko Command Center. Personel polisi memantau kamera CCTV dan memberikan arahan melalui pengeras suara kepada personil di lapangan. Command Center ini merupakan bagian dari operasi Hopal Toba dan dilaksanakan selama 11 hari mulai 17 hingga 27 Februari. Di ruangan ini dilengkapi oleh alat-alat pemantauan canggih, baik melalui CCTV yang bisa berputar 360 derajat untuk memastikan bahwa kita bisa memantau setiap sudut venue yang banyak menjemput kerumunan massa. Indonesia kini menjadi tuan rumah ke-40 F1 Powerboat Series, di mana Dubai sebelumnya menjadi tuan rumah ke-39. Pada ajang ini, Indonesia juga memegang kontrak selama 5 tahun bersama Union Internationale Motonautique. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang race utama F1 Powerboat Lake Toba besok, kita lihat langsung suasana di Danau Toba seperti apa. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Armeindo Sinaga, sudah bersiap di sekitar venue. Selamat siang Armeindo, jadi apa agenda balap F1 Powerboat hari ini dan besok? Selamat siang Mercy dan saudara, pas hari ini di hari Sabtu akan untuk agenda F1 Powerboat Danau Toba tahun 2023 ini terjadwalkan, yaitu agendanya tadi yang telah ada pegelaran ataupun para pebalap melakukan free practice lanjutan setelah sebelumnya melakukan juga free practice atau latihan bebas dan lanjutkan pada hari ini. Kemudian nanti sore akan dilakukan juga kualifikasi yang diikuti oleh 20 pembalap. Perlu kita ketahui bahwa kualifikasi ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama kualifikasi akan diikuti seluruh pebalap untuk mencari 12 pembalap yang tercepat di dalam sesi kualifikasi pertama untuk mengikuti kualifikasi sesi kedua. Begitu juga dari kualifikasi sesi kedua akan diikuti dengan 6 orang pebalap tercepat di kualifikasi sesi ketiga. Untuk agenda-agendanya yang di venue, para pebalap akan melakukan sesi kualifikasi dan juga telah melakukan sebelumnya latihan bebas. Merci. Ada acara bertaraf internasional digelar di Danau Toba. Bagaimana antusiasme warga terhadap balap powerboat ini, Armeindo? Ya, antusiasme warga sangat mendukung dan juga ramai hadir di sekitaran venue, yaitu di sekitaran pelabuhan di Kecamatan Baligi yang menjadi tempat lokasi pagelaran ajang balapan F1 Powerboat Toba tahun 2023. Masyarakat begitu antusias hadir ke lokasi, baik masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung
melalui tribun-tribun ataupun masyarakat yang bisa menikmati suasana di sekitaran venue, yaitu bahkan ada banyak UMKM, banyak juga masyarakat-masyarakat yang menyediakan merchandise, dan juga masyarakat juga begitu antusias juga di sekitaran Jalan Singamangaraja Balige. Dan juga bisa kita informasikan dari informasi yang terpantau oleh BMKG hingga saat ini, pantauan cuaca saat ini berawan, namun berawan ini artinya hal yang biasa terjadi di Kota Balige, di Kecamatan Balige, yang sangat mendukung sampai saat ini, diprediksi sangat mendukung untuk pagelaran baik hari ini maupun untuk race utama ataupun balapan utama dari hari. Terima kasih Armendo Sinaga, jurnalis Kompas TV yang memantau langsung di venue acara F1 Powerboat Lake Toba 2023. Terima kasih Armendo. Saudara, usai jeda, beragam informasi dari luar negeri akan hadir, di antaranya hujan deras menyebabkan banjir di jalan sekitar Bandara Burbank, California. Hampir 1 juta rumah dan kantor terdampak badai. Sesaat lagi kami akan kembali. Dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik dengan essential oil untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi korban penganiayaan ex-pejabat Dirjen Pajak di Rumah Sakit Mayapada. Gambar yang Anda saksikan saat ini, Saudara, adalah gambar terbaru dari Rumah Sakit Mayapada. Informasinya yang kami peroleh, Menteri Sri Mulyani sudah tiba di Rumah Sakit Mayapada ini sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Langkah Sri Mulyani ini merespons merupakan bagian dari merespons kasus penganiayaan yang dilakukan oleh
anak ex-pejabat pajak. Informasi yang kami peroleh, Menteri Sri Mulyani telah datang sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami masih mencari informasi lebih lanjut, saudara, terkait dengan kunjungan Sri Mulyani yang mendatangi langsung korban penganiayaan yang dirawat di rumah sakit ini. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, saudara, mencopot Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Rafael Alun Trisambodo ini merupakan ayah dari Mario Dandi. Langkah selanjutnya dari Kementerian Keuangan setelah mencopot Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Kementerian Keuangan, hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mendatangi Rumah Sakit Mayapada untuk mencari tahu lebih lanjut kondisi dari David yang tengah dirawat secara intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada. Informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada, kondisi David pada hari ini sudah mulai membaik. Kami masih akan berusaha mencari informasi terkini tentang kondisi David dan juga terkait dengan kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi Rumah Sakit Mayapada. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, selamat siang. Iya, selamat siang, Mercy. Valen, informasi terbaru seperti apa yang bisa Anda sampaikan dari Rumah Sakit Mayapada? Iya, informasi yang kami dapatkan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani ini memang melakukan besuk kepada korban Kristalino David Ozora yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Tapi memang kami masih belum mendapatkan keterangan resmi terkait dengan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Termasuk juga seperti kondisi terkini kesehatan dari David. Sementara itu kami hanya bisa menunggu begitu waktu daripada Sri Mulyani ini keluar dari rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan terkait dengan apa saja yang tadi dibicarakan, utamanya sebagai bentuk semangat yang diberikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kepada korban penganiayaan Kristalino David Ozora. Informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya pertemuan atau kunjungan daripada Ibu Sri Mulyani ini tergolong cukup lama. Mercy dan juga saudara, tadi informasi yang kami dapatkan dari tim security rumah sakit, ini Ibu Sri Mulyani diyakini sudah ada di rumah sakit sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih ingin mengetahui begitu ya terkait kondisi terkini karena sebelumnya disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga, juru bicara dari pihak keluarga Rastam Hatala ini menyampaikan bahwa kondisi dari David ini berangsur membaik, sudah tidak pakai sedasi atau penggunaan obat penenang, yang artinya David di sini sudah bisa dikatakan tidak lagi kejang-kejang, mengalami kejang-kejang dan merasa cemas dan gelisah. Kemudian kabar baik yang lain, David telah bisa merespon suara dari pihak keluarga yang terus melakukan penjagaan 24 jam di ruang intensive care unit. Kemudian juga bisa merespon dengan adanya sedikit gerakan dari tubuhnya, begitu Mercy dan juga saudara. Terkait dengan proses kunjungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentu kami juga akan menanyakan ya seperti apa bentuk perhatian negara terhadap kasus yang benar-benar ramai jadi pembicaraan masyarakat luas. Dan ini kemungkinan sedikit, Ibu.
Ada 2 mobil, Mercy dan juga saudara, ini yang diakini merupakan mobil dari Sri Mulyani, tapi memang sedikit akses yang bisa kami upayakan untuk bisa mengetahui kondisi terkini, karena tadi berdasarkan konfirmasi kepada staf khusus Kementerian Keuangan, Justinus, bahwa sebenarnya Sri Mulyani ini langsung mendatangi Rumah Sakit Mayapada setelah kunjungannya dari India, dan setelahnya memang Sri Mulyani ada agenda yang harus segera dilakukan di siang hari ini. Tentu kami juga masih akan menunggu konfirmasi dari pihak keluarga seperti apa proses tadi kunjungan ataupun juga hal-hal yang dibicarakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pihak keluarga. Mercy. Kami sampai saat ini juga belum mendapatkan kondisi pasti medis daripada David yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim dokter kesehatan dari Rumah Sakit Mayapada, begitu Mercy. Valen, tadi bisa dipastikan bahwa rombongan yang baru saja keluar dari Rumah Sakit Mayapada ini adalah rombongan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selesai mengunjungi korban penganiayaan, seperti apa? Ya Mercy, kami masih belum bisa melihat jelas ini terkait dengan kunjungan yang tadi sudah berhasil dilakukan, begitu ya. Informasi yang kami dapatkan dari staf sus Kementerian Keuangan bahwa Sri Mulyani ini diyakini datang ke Rumah Sakit Mayapada tidak sendiri, diwakili oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ada Direktur Eksekutif, ada Yeni Wahid juga yang juga turut mengunjungi untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan dari Kristalino David Ozora, korban penganiayaan yang sebelumnya terjadi. Kami juga masih berusaha mengkonfirmasi terkait dengan proses radiologi pemeriksaan medis yang sebelumnya dilakukan oleh tim dokter David, seperti apa hasilnya dan seperti apa upaya penanganan yang tentu bisa dilakukan dalam jangka pendek sebagai upaya penyembuhan kepada David. Dan yang bisa kami sampaikan sementara waktu, Mercy dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari juru bicara keluarga Rustam Hatala, ini menyebutkan bahwa memang pemindahan rumah sakit yang sebelumnya di Rumah Sakit Permata Hijau menjadi ke Rumah Sakit Mayapada tentu untuk pemeriksaan yang lebih intensif untuk bisa dilakukan. Utamanya setelah dilakukan CT scan di Rumah Sakit Permata Hijau, ini lebih dirincikan lagi dengan adanya pemeriksaan radiologi. Kemudian tujuannya tentu untuk melihat detail untuk bagaimana dokter mendiagnosis luka yang dialami oleh David pasca insiden penganiayaan yang terjadi pada hari Senin lalu oleh Mario Dandi yang merupakan anak mantan pejabat dari kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan 2, Rafael Alun. Sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan wartawan begitu ya kepada Menteri Keuangan, utamanya dengan bagaimana upaya pengunduran diri sebagai dampak dari insiden ini yang dilakukan oleh ayah dari Mario Dandi. Apakah Kementerian Keuangan ini sudah membentuk pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan proses pemeriksaan kepada Rafael? Karena pada dasarnya informasi yang kami dapatkan sebelumnya ini dari orang tua Mario Dandi ini mengajukan surat pemberhentian atau surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara. Valen, sebentar Valen. Pada akhirnya tidak Valen, sebentar. diakui oleh BKN. Valen, sebentar. Ini ada informasi terbaru. Ada Yeni Wahid yang hadir di lokasi akan memberikan statement. Kesembuhan David bisa segera, kita mendukung tentu bukan cuma dalam doa, tapi juga dalam semangat kebersamaan, gitu ya, memberikan solidaritas, dukungan, simpati kepada orang tua. Intinya begitu. Jadi kalau kami dari keluarga besar NU tentunya ya mengharapkan bahwa ada keadilan dalam hal ini, gitu ya, dan tapi di sisi lain kita juga kita juga meminta doa. Ya, kami dari keluarga besar NU memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar
David bisa segera disembuhkan. Dia punya semangat untuk fighting ya, agar dikuatkan badannya agar bisa segera pulih. Keluarga juga diberikan kekuatan dalam mendampingi putranya yang sekarang sedang berjuang untuk bisa sadar kembali. Itu aja mungkin ya, cukup lah ya. Kasih sama-sama. Oke, mari Bang. Ya, tadi Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute, yang hadir menjenguk korban penganiayaan David di Rumah Sakit Mayapada. Selain Yeni Wahid, saudara, informasi yang kami peroleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati pagi tadi juga mengunjungi Rumah Sakit Mayapada untuk melihat langsung kondisi terkini David. Informasi yang kami peroleh dari pihak keluarga bahwa kondisi David saat ini sudah mulai membaik. Selain Sri Mulyani Indarwati yang hadir di Rumah Sakit Mayapada pagi hingga siang hari ini, ada juga Yeni Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute juga hadir melihat langsung bagaimana kondisi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Informasi yang kami peroleh, saudara, kondisi terkini David sudah mulai membaik. Informasi yang disampaikan oleh paman korban, Rustam Halata, menyampaikan kondisi David menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kondisi ini diantaranya adalah terjadi peningkatan kesadaran dan juga sudah mulai bisa merespon suara dan sudah tidak ada kejang-kejang lagi. Kami tutup breaking news kali ini, saudara. Saya Mercy Tirayo. Sesaat lagi Kompas Siang akan segera kembali. Indonesia. Yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa, cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin, jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya.
Mau tahu rahasia memanjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amarah. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin antiseptik. Dengan essential oil, untuk kurangi kuman penyebab masalah mulut hingga ke sela gigi dan seluruh area mulut. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. Listerin jaga mulut sepenuhnya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara, korban penganiayaan David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut keluarga, kondisi David mulai membaik. Melalui postingan Facebook terkini, paman korban Rustam Hatala menyebut kondisi David mulai membaik dan menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Kondisi ini dikatakan menaikkan tingkat kesadaran, mulai merespons suara dan tidak lagi kejang-kejang. Korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak Kristalino David Ozora terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada. Dia mengalami pembengkakan otak sesudah dianiaya oleh Mario Dandi yang kini ditahan sebagai tersangka. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas yang edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Wara Windrati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.